bagus. Ini yang sebenarnya ingin kami sampaikan, tetapi diingatkan dengan pertanyaan. Apalagi di pasar, banyak sekali pedagang-pedagang muslim yang lemah tawakal dan tauhidnya. Mereka biar laris dagangannya harus pergi ke dukun, nggak mencukupkan menggantungkan diri kepada Allah dari rezeki Allah, tapi pakai perantara dukun. Bahkan banyak warung-warung, resto-resto, nggak usah jauh-jauh, mungkin di Tanah Abang Anda nggak merasa, di gerobak ada yang diikat seperti tali rafia, ada yang benda-benda aneh. Ternyata mereka pakai penglaris. Ini pentingnya Anda baca doa sebelum makan, baca bismillah. Kenapa? Agar setan gak ikut makan bersama kita, agar efek jin penglaris tidak masuk ke dalam mulut kita. Berapa banyak orang sakit makan di pasar bukan hanya karena faktor yang nyata, karena bakteri dan virus, tapi ternyata karena jin. Jin memberikan permisi, akrakumullah, air ludahnya, ya, kemudian diletakkan di makanan, dan kita makan gak pakai baca bismillah, bisa menimbulkan penyakit. Makanya kita bukan tinggal di negeri tauhid, negeri yang identik dengan banyak ritual-ritual. Ya, ketahuilah, orang-orang yang bisnis jual beli pakai penglaris, dia laris di depan mata, tapi ingat, si penjual dan keluarganya berarti terjatuh dalam kesyirikan dan tinggal tunggu saatnya. Syi'ta am abaid, dia mau apa enggak mau, Allah akan berikan penyakit pada orang-orang yang suka pakai penglaris. Nampak di depan mata, oh uangnya banyak, pelanggan banyak, tinggal tunggu waktu saja, bisa jadi Allah munculkan penyakit 40 tahun kemudian. Disebutkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, seorang ulama salaf namanya Muhammad bin Sirin, dia berkata, inni la a'rifu ghamman usibtu illa bidhanbi fa'altuhu qabla 40 sanatan. Aku tidak mengetahui, aku tidak tahu kecuali apa? Kecuali rasa sedih yang kurasa sepertinya karena dosa yang kulakukan 40 tahun lalu. Ini padahal seorang ulama. Apalagi dosa kesyirikan, dosa yang paling besar. Ya, maka sekali lagi akan berdampak kepada apa? Si pedagang yang menggunakan penglaris, mau jual makanan, mau jual pakaian, dia mungkin laku keras, sama hukumnya seperti ada keluarga. Kami dapati pernah ada seorang wanita gula darahnya 500, anaknya satunya kena autis, satunya kena autoimun, berobat ke sana kemari bertahun-tahun, berobat ke dokter, ke herbalis, gak kunjung sembuh. Kita jangan terfokus dengan diagnosa duniawi, tapi perlu ditegakkan diagnosa ukhrawi dini. Diagnosa duniawi mungkin tanya, ada riwayat keturunan enggak, makannya sehari berapa kali, hobinya makan manis-manis enggak, anaknya makan apa. Tapi kita kenapa enggak tanya suaminya kerja apa, penghasilannya apa. Setelah dijawab ternyata suaminya kerja bisnis ribawi, anak dan istrinya sakit tidak kunjung sembuh. Kadang manusia lupa seperti ini. Sama orang yang pakai penglaris, keluarganya bakal dikirim penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Syi'ta amma baid, ya, Anda mau apa enggak mau, Allah akan kirim penyakit walaupun berapa tahun kemudian. Ya, uang banyak sesaat tapi ternyata malapetaka. Ada yang salah kena stroke, ternyata apa? Dulu jual belinya dia pakai penglaris. Bagi mereka yang disihir, saingannya disihir dengan apa? Ini toko pakaian sama pakaian, warung sama warung, misalkan disihir, akhirnya nggak ada orang datang. Ya, disihir. Efek dari siapa? Efek dari orang nyihir, tetangganya. Ini perbuatan sihir dia bakal nimbulin penyakit pada dia dan keluarganya. Sedang orang yang disihir, kalau melihat keanehan-keanehan, misal di toko ini penjaganya sering aneh, stafnya sering ngantuk, chefnya yang tukang masaknya suka tidak kerasan, nggak betah, masak nasi baru mateng sudah bau busuk. Ini ciri-ciri resto dia disihir.
Kemudian juga diantaranya orang lain melihat ini resto tutup terus, padahal buka. Kalau di tempat gedung itu sendiri bakal didapati, permisi akramukumullah, permisi, disebutkan sebagian masyayikh, di antaranya rumah yang sedang diserang jin, di antaranya tempat tersebut misalkan dia sewa tempat untuk jualan, bakal ditempati tikus, banyak tikus. Ya, bakal ditempati banyak tikus. Ya, kemudian kita kembangkan. Walaupun ini nggak ada dalilnya, ini hanya tajrubah para ulama, tajrubah sebagian teman-teman ahli ruqyah. Selain tikus, karena apa? Hewan yang disuruh dibunuh, al-fawaisir, justru muncul di tempat dia. Tikus, cicak, kalajengking. Ya, lampu di tubuhnya sering mati. Kadang timbul bau seperti kebakaran, hangus seperti kuburan. Kemudian muncul di antaranya bocor di mana-mana, retak dinding di mana-mana. Kenapa? Setan punya aura. Kemudian bahkan di antaranya lantai ada yang ambles ke bawah. Keanehan-keanehan. Ini ciri-ciri tempat ini sedang disihir. Solusinya apa? Doa kepada Allah agar ditampakkan di mana diletakkan bukhulnya.